Perkenalkan, nama saya Yanisa. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan Walker Orthotics untuk meningkatkan kemampuan berjalan anak cerebral palsy. Yang pertama itu ada konsep cerebral palsy. Cerebral palsy secara etimologis berasal dari dua kata. Yang pertama ada cerebral atau cerebrum yang berarti otak. Yang kedua ada kata palsy yang berarti kelayuhan atau lesu. Cerebral palsy merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan sekelompok gangguan gerak, postur tubuh, dan tonus yang bersifat non-progresif, berbeda-beda kronis, dan akibat cedera pada sistem pusat selama awal masa perkembangan. Itu menurut Otto Utomo tahun 2013. Cerebral palsy adalah keadaan kerusakan jaringan otak yang permanen dan tidak progresif yang terjadi pada waktu masih muda atau sejak lahir dan merintangi perkembangan otak normal dengan gerakan klinis yang menunjukkan kelainan pada sikap dan pergerakan disertai kelainan neurologis berupa kelumpuhan spastik dan kelainan mental. Klasifikasi dari cerebral palsy ini terdiri dari 5 tingkat menurut Nur Fadilah tahun 2008. Yang pertama ada tingkat pertama. Tingkat pertama ini berjalan tanpa keterbatasan. Tingkat kedua berjalan dengan keterbatasan. Yang ketiga berjalan dengan alat bantu. Yang keempat ada mobilitas diri mengalami keterbatasan namun kontrol kepala dan batang tubuh masih baik dan anak itu dapat mengoperasikan kursi roda secara manual. Lalu tingkat yang kelima, mobilitas diri sangat terbatas, begitupun dengan kontrol kepala dan batang tubuh. Anak ini didorong di kursi roda. Selanjutnya, tujuan dari pengklasifikasian cerebral palsy ini menurut Rosenbaum tahun 2006 itu ada 4. Seperti yang pertama, deskripsi. Ini memberikan tingkat perincian tentang seorang individu dengan cerebral palsy yang akan dengan jelas menggambarkan sifat masalah dan tingkat keparahannya. Lalu yang kedua, tujuannya yaitu memprediksi, memberikan informasi yang dapat memberitahu pada profesional layanan kesehatan tentang kebutuhan layanan saat ini dan masa depan dari individu cerebral palsy tersebut. Lalu yang ketiga ada perbandingan, memberikan informasi mengenai yang memadai untuk memungkinkan perbandingan yang wajar dari serangkaian kasus cerebral palsy yang dikumpulkan di tempat yang berbeda. Lalu yang terakhir ada evaluasi perubahan. Tentunya tujuannya memberikan informasi yang akan memungkinkan perbandingan individu yang sama dengan cerebral palsy pada titik waktu berbeda. Selanjutnya itu mengenai deskripsi Walker Orthotics. Merujuk pada penemuan Friedman tahun 1999, tujuan dari Walker Orthotics ini untuk menyediakan alat bantu jalan yang ditingkatkan yang mampu membantu individu dengan berbagai tingkat kecacatan bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Tujuan lainnya itu pastinya untuk menyediakan alat bantu jalan yang dapat disesuaikan secara selektif untuk meningkatkan pengguna dari berbagai ukuran tubuh untuk masuk dan keluar dari kursi tanpa kesulitan. Walker Orthotics ini merupakan alat bantu berjalan. Rancangan dari Walker Orthotics ini dimulai dari tempat duduk, ikat pinggang agar dapat duduk dan berdiri tegap, lalu pegangan yang dapat dipegang di bagian tangan, lalu untuk bagian kakinya itu dirancang dengan bagian yang lembut sehingga nyaman dalam penggunaannya. Selanjutnya itu ada C, mengenai pengertian teknologi asistif adaptif. Asistif teknologi adalah segala macam benda atau alat dengan cara dimodifikasi atau digunakan secara langsung untuk meningkatkan atau merawat kemampuan disabilitas person. Asistif teknologi ini merupakan teknologi asistif yang membantu siswa-siswa dengan berkebutuhan khusus untuk belajar mengenai tugas-tugas yang terkait dengan belajar dan kehidupan sehari-hari tentunya. Beberapa teknologi asistif ini memungkinkan siswa dengan berkebutuhan khusus untuk mengakses komputer, sebagian lainnya memberikan berbagai peluang pendidikan yang sebelumnya tidak ditawarkan. Selanjutnya itu ada timeline kerja Walker Orthotics. Di sini ada beberapa tahap
mengenai pengerjaan Walker Orthotics tersebut. Yang pertama itu ada tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini dilakukan 2 bulan, yaitu bulan Februari dan Maret. Lalu yang kedua ada perencanaan dan perancangan yang dilakukan pada bulan Maret. Yang ketiga ada desain alat atau pemilihan alat dan bahan penunjang dilakukan pada bulan Maret dan April. Yang ketiga pembuatan alat. Di sini kami membuat timelinenya 3 bulan pada bulan April, Juni, dan Juli. Yang ketiga uji coba dan evaluasi pada bulan Agustus, dan yang keempat ada publikasi pada bulan September. Anak itu dapat mengoperasikan kursi roda secara manual. Lalu tingkat yang kelima, mobilitas diri sangat terbatas, begitupun dengan kontrol kepala dan batang tubuh. Anak ini didorong di kursi roda. Selanjutnya, tujuan dari pengklasifikasian cerebral palsy ini menurut Rosenbaum tahun 2006 itu ada 4. Seperti yang pertama, deskripsi. Ini memberikan tingkat perincian tentang seorang individu dengan cerebral palsy yang akan dengan jelas menggambarkan sifat masalah dan tingkat keparahannya. Lalu yang kedua, tujuannya yaitu memprediksi, memberikan informasi yang dapat memberitahu pada profesional layanan kesehatan tentang kebutuhan layanan saat ini dan masa depan dari individu cerebral palsy tersebut. Lalu yang ketiga ada perbandingan, memberikan informasi mengenai yang memadai untuk memungkinkan perbandingan yang wajar dari serangkaian kasus cerebral palsy yang dikumpulkan di tempat yang berbeda. Lalu yang terakhir ada evaluasi perubahan. Tentunya tujuannya memberikan informasi yang akan memungkinkan perbandingan individu yang sama dengan cerebral palsy pada titik waktu berbeda. Selanjutnya itu mengenai deskripsi Walker Orthotics. Merujuk pada penemuan Friedman tahun 1999, tujuan dari Walker Orthotics ini untuk menyediakan alat bantu jalan yang ditingkatkan yang mampu membantu individu dengan berbagai tingkat kecacatan bergerak dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Tujuan lainnya itu pastinya untuk menyediakan alat bantu jalan yang dapat disesuaikan secara selektif untuk meningkatkan pengguna dari berbagai ukuran tubuh untuk masuk dan keluar dari kursi tanpa kesulitan. Walker Orthotics ini merupakan alat bantu berjalan. Rancangan dari Walker Orthotics ini dimulai dari tempat duduk, ikat pinggang agar dapat duduk dan berdiri tegap, lalu pegangan yang dapat dipegang di bagian tangan, lalu untuk bagian kakinya itu dirancang dengan bagian yang lembut sehingga nyaman dalam penggunaannya. Selanjutnya itu ada C, mengenai pengertian teknologi asistif adaptif. Asistif teknologi adalah segala macam benda atau alat dengan cara dimodifikasi atau digunakan secara langsung untuk meningkatkan atau merawat kemampuan disabel person. Asistif teknologi ini merupakan teknologi asistif yang membantu siswa-siswa dengan berkebutuhan khusus untuk belajar mengenai tugas-tugas yang terkait dengan belajar dan kehidupan sehari-hari tentunya. Beberapa teknologi asistif ini memungkinkan siswa dengan berkebutuhan khusus untuk mengakses komputer, sebagian lainnya memberikan berbagai peluang pendidikan yang sebelumnya tidak ditawarkan. Selanjutnya itu ada timeline kerja Walker Orthotics. Di sini ada beberapa tahap mengenai pengerjaan Walker Orthotics tersebut. Yang pertama itu ada tahap pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini dilakukan 2 bulan, yaitu bulan Februari dan Maret. Lalu yang kedua ada perencanaan dan perancangan yang dilakukan pada bulan Maret. Yang ketiga ada desain alat atau pemilihan alat dan bahan penunjang dilakukan pada bulan Maret dan April. Yang ketiga pembuatan alat. Di sini kami membuat timelinenya 3 bulan pada bulan April, Juni, dan Juli. Yang ketiga uji coba dan evaluasi pada bulan Agustus, dan yang keempat ada publikasi pada bulan September. Selanjutnya saya akan menjelaskan rancangan produk, di mana yang pertama yaitu alat dan bahan yang digunakan.
Bahan utama yang digunakan dalam alat bantu berjalan yaitu walker orthotics, yaitu besi. Lalu ada tempat duduk yang terbuat dari lapisan busa yang ditutupi dengan bahan vinyl. Walker orthotics juga memiliki roda yang dapat bergerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan data studi kasus, di mana saya akan menjelaskan pertama yaitu identitas anak, di mana anak kami yang bernama Azizah yang berusia 17 tahun mengalami kelainan alat gerak, di mana Azizah ini sulit berjalan karena Azizah ini berjalan menggunakan telapak tangan dan lutut sebagai alat geraknya. Azizah sering merasakan kesulitan dalam melakukan mobilitas seperti individual lainnya. Baiklah, ini salah satu foto dari anak kami yaitu Azizah, di mana Azizah berjalan menggunakan telapak tangan dan bertumpu pada dan juga menggunakan lutut kaki. Azizah dapat berjalan menggunakan telapak tangannya, tetapi Azizah merasa kesulitan karena ketika berjalan menggunakan telapak tangannya, ia mengangkat badannya dan itu tidak dapat berlangsung lama. Azizah biasanya berjalan menggunakan telapak tangan pada permukaan jalan yang tidak datar atau licin, karena jika ia menggunakan lututnya dan berjalan merangkak, lutut Azizah akan merasa sakit. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang identitas orang tua, yang dimana pada waktu kami observasi kami hanya mendapatkan identitas dari ibu anak, di mana identitasnya yaitu nama ibunya yaitu Supi, tempat dan tanggal lahir Padang 22 Januari 1967, beralamat Jawa Gadut RT 02 RW 02 Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat, dan agama Islam. Pekerjaan ibunya yaitu ibu rumah tangga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggaran biaya alat ini, yaitu roda, di mana roda itu perlunya 4 buah, jumlah biaya yaitu 210.000, dan besi 250.000, cat dan thinner 70.000, dan pembuatan dengan biaya 220, jadi total keseluruhan yaitu 850.000. Dan itu masih di luar pembuatan bantal tempat duduk. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi bahan yang digunakan. Fungsi pertama yaitu fungsi besi sebagai bahan utama yang digunakan alat dalam agar dapat menahan beratnya anak cerebral palsy yang akan menggunakannya sehingga dapat digunakan dengan aman. Yang kedua yaitu bahan vinyl yang digunakan untuk tempat duduk. Material ini tergolong low, seandainya kotor, membersihkannya mudah, harganya pun masih terjangkau. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain alat kelompok kami. Seperti yang digambar, ini kerangka, pegangan, roda, dan tempat duduk. Di sini kami juga perlihatkan gambaran bagaimana anak menggunakan alat. Selanjutnya ini adalah alat yang kami buat dan masih dalam proses pembuatan. Ya, ini seperti ini alat kami saat ini. Pada kerangka alat ini di sini akan dipasang pegangan, dan di 4 titik ini akan dipasang roda, dan di dalam ini akan dipasang tempat duduk. Dan itulah gambaran dari alat kami. Sekian, terima kasih.